sahabat Kili. Apa kabar? Semoga selalu sukacita ya teman-teman. Ya, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Harian Anak Kili. Ya, sebelum kita memulai renungan kita berdoa dulu yuk. Michelle yang pimpin doa ya. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati, amin. Amin. Terima kasih. Ya, sekarang Yosef bacakan renungannya. Pilihan. Ma, aku dipilih lagi menjadi pengurus kelas bersama Didi, kata Kiki dengan wajah murung. Loh, kenapa? Kok sepertinya kamu tidak suka dipilih, Ki? Bukankah teman sekelasmu dan guru percaya kepada kemampuan kalian untuk memimpin? Tanya Mama kepada Kiki. Iya, aku suka sih, tetapi aku tidak enak dengan teman-teman sekelas, jawab Kiki kepada Mama. Tugas itu juga dari Tuhan, Ki. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh dan sukacita, kata Mama menyemangati Kiki. Adik-adik, mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Ya. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima dengan baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Permenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan pada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Tuhan semakin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Para rasul kewalahan karena banyak tugas yang harus mereka kerjakan. Mereka mulai tidak fokus pada tugas utama mereka, yaitu memberitakan firman. Maka dipilihlah 7 orang diaken untuk membantu mereka melayani orang-orang yang membutuhkan. Tugas itu juga datang dari Tuhan dan sangat penting. Karenanya, orang-orang yang penuh roh dan hikmat yang dipilih untuk melaksanakan tugas itu. Adik-adik, ketika kita dipercaya melakukan sesuatu, lakukanlah dengan sepenuh hati ya. Ya, terima kasih Yosef. Nah, jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, apabila kita diberi kepercayaan untuk melakukan tanggung jawab, kita harus melakukannya dengan Senang. Dengan senang, ya betul, dengan hati yang sukacita ya, dan bertanggung jawab. Yosef sudah pernah dipilih jadi pengurus kelas belum? Pernah jadi ketua kelas sampai 4 kali. Waduh, jadi ketua kelas 4 kali, gimana rasanya itu? Senang karena bisa diberi kepercayaan. Hebat sekali. 4 kali loh Michelle. Michelle udah pernah dipilih jadi ngapain? Lomba apa waktu itu? Lomba menggambar. Oh iya, lomba menggambar. Gimana rasanya dipilih mewakili teman-teman untuk pergi lomba? Senang. Senang ya. Dapat juara? Dapat. Dapat, iya. Nah, teman-teman di rumah mungkin juga pernah ya dipilih di sekolah atau di sekolah minggu untuk melakukan suatu tugas ya. Nah, kalau kita mendapatkan tanggung jawab untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas, firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus melakukannya dengan sukacita, dengan senang hati dan bertanggung jawab, karena
tugas yang diberikan untuk kita itu juga datang dari Tuhan. Dari Tuhan, iya betul. Nah adik-adik, semoga firman Tuhan hari ini bisa semakin membuat kita bersukacita ya ketika kita mendapatkan suatu tugas. Ya, sebelum kita mengakhiri renungan kita berdoa dulu yuk. Doa penutupnya Yosef ya. Iya. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong ajar kami agar kami bertanggung jawab terhadap semua tugas yang dipercayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin, terima kasih. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan untuk hari ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Dadah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.